Oke, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalam ala rasulillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita nikmat iman, yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan juga kebaikan yang pada diri kita ini. Dan salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dari keluarga beliau, dari sahabat beliau, dan juga seluruh umat Nabi Muhammad hingga akhir zaman ini. Oke, hadirin warga An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, pada kesempatan kali ini mungkin saya akan memberikan penjelasan atau topik yang mungkin ini sepele tapi sangat menguras sekali kebahagiaan kita. Contohnya, atau langsung aja topik ini langsung disebut dengan ghibah. Nah, sebelum masuk ke topik ghibah ini, nah kita diberi penjelasan nih, atau dari kalian masing-masing terlebih dahulu. Nah, menurut kalian ghibah itu apa sih? Menurut pemikiran kalian, ghibah itu kayak gimana? Kerasan nih, atau gimana? Terus ungkapin. Gimana? Gunjing, oke. Membicarakan aib orang lain yang entah itu keburukan atau gimana, menyampaikan pendapat yang tidak benar atau gimana, semuanya ungkapin. Pokoknya tentang keburukan. Nah, dan jelas ini bahwa Rasulullah itu mengatakan bahwa ghibah itu adalah menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang ia tidak sukai jika hal itu disebutkan perkaranya, meskipun itu benar, dan ya bagi orang yang ghibah ini bicaranya ya, yang membicarakan komunikasinya yang tidak benar apa yang dia ucapkan, maka itu bukan lagi ghibah, itu namanya fitnah. Ya, dan dosanya lebih besar lagi, teman-teman. Masya Allah banget. Jadi, bahkan dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat 12, Al-Hujurat 12 itu melafalkan ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni in ba'dadh-dhanni ithmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha uhibbu ahadukum ay ya'kul lahma akhihi mithaq fakarihtumu wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Dan artinya, teman-teman, wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan-kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menguji sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaramu sendiri? Apakah ada? Ayo teman-teman jawab semua. Apakah ada yang suka makan daging saudaranya sendiri? Nah, apalagi yang sudah mati. Justru teman-teman, tentu mungkin dalam diri kalian masing-masing itu merasa jijik terhadap kejadian itu. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sungguh Allah itu Maha Pengampun, Tobat lagi Maha Penyayang. Surat Al-Hujurat ayat 12. Hadirin warga An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari sini kita itu bisa paham tentang ghibah. Apa sih ghibah itu? Memperlakukan orang baik atau memperlakukan orang-orang yang tidak baik atau gimana? Justru ya, saya tuh sedih, teman-teman.
Kayak gini, dengan gibah ini banyak sekali itu orang-orang yang mana ya lebih misalnya menyatakan pendapat kebenaran itu kepada orang lain. Padahal pendapatnya itu mungkin salah atau tidak relevan dengan dirinya. Nah, justru teman-teman, ya dari sini kita tahu bahwa menjadi orang yang baik itu sangat susah di zaman hari ini. Kenapa tidak? Mereka bahkan dilengsarkan mungkin berlomba-lomba. Orang-orang kan sering mencari lomba-lomba kan dalam untuk mencari finansial kehidupan ataupun pekerjaan di hidup ini. Ya, ibaratkan ya kata plankton ya yang ada serial SpongeBob itu bilang gini, orang baik itu dilengsarkan hanya orang jahat yang mampu menguasai dunia. Itu teman-teman. Justru dari ini kita itu sangat benar simpati terhadap apa yang orang baik lakukan. Dan jika orang baik ini adalah ya terciptanya orang baik ini adalah sering ya kayak gimana ya? Mungkin kayak orang baik ini adalah orang yang sering kayak tidak mengenakkan hatinya mungkin terhadap orang lain atau gimana, sehingga kayak kata-kata Mbak Najwa itu ya, Mbak Najwa Shihab itu mengatakan bahwa seseorang yang tidak mengenakan hati akan terus bertemu dengan orang-orang yang tidak sadar diri. Itu teman-teman. Makanya itu. Jadi ya tutuplah berusaha untuk menjadi baik teman-teman meskipun di kehidupan yang sangat kelam ini. Karena ada suatu quotes yang ada di Instagram atau di media sosial itu mengatakan misalnya baik itu kewajiban. Balasannya yang menguji kita itu urusan Tuhan. Itu peganglah diri kalian atau camkanlah di hati kalian masing-masing. Karena inilah yang akan membawa kalian ke masa depan yang lebih baik, teman-teman. Oke. Nah, penjelasan ke sebelumnya dampak dari gibah itu dampak dari gibah itu apa? Yang pertama adalah menghapus pahala kebaikan dan juga merusak ketenangan hati. Selalu mencari validasi, tapi tidak untuk memperbaiki diri. Sudah. Sebaliknya, orang yang sering menjaga lisannya atau mulutnya itu akan merasakan ketentraman. Ia tidak terbebani oleh rasa bersalah, tidak terbebani takut aibnya dibongkar, dan juga tidak khawatir menjadi bahan pembicaraan orang lain. Karena apa? Karena ia tidak suka membicarakan aibnya orang lain. Itulah orang baik. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kata dan juga perbuatan yang tidak mengenakan di hati kalian, mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.